baik Bu. Apa boleh hari ini sih Bu? Jadi gini, saya akan melakukan yang namanya praobservasi di kelas Bulia. Kan kita kemarin sudah bersepakat bahwasanya besok saya akan melakukan observasi di kelas Bulia, yaitu untuk kompetensi Bulia nanti mengajar Bulia. Bagaimana cara mengembangkannya? Saya akan membantu mengembangkan kompetensi pembelajaran Bulia. Apa Bulia sudah siap? Iya Bu, yang saya harapkan. Jadi gini, yang Ibu harapkan dalam proses pengembangan kompetensi Ibu ini, observasi saya yang Ibu harapkan apa ya Bu ya? Ya Bu, yang saya harapkan pada kegiatan ini saya dapat bercerita kepada Ibu dan mengembangkan kompetensi mengajar saya di kelas agar menjadi lebih baik lagi. Oh begitu ya Bu ya. Jadi gini Bu, harapan kita kan saling berbagi informasi gitu ya Bu ya. Untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan semoga dapat membantu ya Bu, dan Ibu Ria tidak merasa canggung pada saat melakukan pembelajaran mengajar. Terus kalau boleh saya tahu Ibu besok mau ambil materi apa ya Bu? Besok saya akan mengajarkan materi pembelajaran IPA Bu. Pembelajaran IPA. Oh gitu ya Bu ya. Tujuan dari pembelajaran itu apa ya Bu? Tujuan pembelajaran saya berikan yaitu Bu agar siswa mengetahui tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi udah apa saja Bu kira-kira persiapan Ibu Ria untuk melakukan pembelajaran besok Bu? Dalam pembelajaran besok saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran, soal dan evaluasi. Oh, seperti mempersiapkan RPP, Ibu juga memakai PowerPoint gitu ya Bu ya? Oh, bagus sekali Bu. Jadi Ibu Ria ada nggak mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi, atau ada siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi yang Ibu berikan gitu Bu? Setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya Bu ya. Ada menerima pembelajaran dan ada yang sulit akan melihat kesiapan siswa Bu. Oh, jadi baik sekali ya Bu. Berarti Ibu melihat kesiapan siswa dalam proses pembelajaran, apa yang dibutuhkan siswa gitu ya Bu. Berarti Ibu termasuk juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya kan, karena Ibu melihat kesiapan siswa gitu kan. Jadi Bu, saat kita melakukan pembelajaran, kita pasti ada yang membuat itu model atau metode dalam pembelajaran gitu ya kan Bu, atau strategi. Cobalah Ibu ceritakan dulu sama saya, apa metode yang Ibu lakukan dalam pembelajaran Ibu besok? Ya Bu, saya melihat kesiapan siswa terlebih dahulu ya Bu. Kemudian saya akan memvariasikan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint tentang pengelompokan berdasarkan jenis makanannya. Saya menggunakan PowerPoint itu agar siswa dapat melihat materi pembelajaran pada PowerPoint sehingga lebih memudahkan siswa dalam memahaminya. Oh, jadi Ibu memanfaatkan teknologi gitu ya Bu ya. Ibu memanfaatkan teknologi untuk melakukan proses pembelajaran yaitu dari PowerPoint agar siswa lebih mudah gitu ya kan. Seperti Ibu ini memakai pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, itulah jadinya ya kan Bu. Jadi kan Bu, ketika siswa Ibu lagi melakukan pembelajaran, proses pembelajaran, ada siswa nih Bu yang mengalami kesulitan. Apakah bantuan yang akan Ibu lakukan untuk siswa yang mengalami kesulitan itu? Yang saya lakukan, saya akan terus mengawasi siswa tersebut dan memberikan praktek dengan teman sebayanya dalam membantunya untuk belajar. Praktek dengan teman sebayanya untuk membantunya dalam belajar. Oh begitu. Jadi Ibu pertama Ibu melihat kesiapan siswa, kemudian Ibu membuat media pembelajaran, kemudian Ibu
memberikan dia teman sebaya untuk membantu dia dalam proses pembelajaran gitu. Tapi saya masih melihat Bu, Ibu mengalami kesulitan. Apa kesulitan yang Ibu alami? Ya Bu, ini kan masih dalam tahapan proses. Iya. Pembelajarannya masih saya persiapkan. Masih dipersiapkan gitu ya Bu. Belum selesai gitu ya. Baik, saya akan membantu Ibu. Saya akan bantu Ibu dalam mereferensi materi-materi untuk besok pembelajaran Ibu kan. Kita akan kerjasama gitu Bu, kita akan kolaborasi, saya akan membantu. Terus kan Bu, persiapan setelah pulang sekolah gitu ya Bu ya? Iya, melakukan persiapannya. Oke. Dalam media pada pembelajaran tentang apa tadi Bu? Pengelompokan berdasarkan jenis. Iya, kita akan sama-sama mencari tahunya ya Bu ya. Jadi kan Bu, dalam baik akan membantu Ibu terus pastilah Ibu kan ingin saya membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi Ibu ya, kompetensi Ibu dalam mengajar. Adakah rencana Ibu dalam melakukan pembelajaran kompetensi agar kompetensi Ibu berkembang? Apakah rencana Ibu atau strategi Ibu itu agar Ibu dapat melakukan pengembangan kompetensi Ibu dalam pembelajaran? Berarti saya akan mengembangkan kompetensi saya dalam penyampaian materi, bagaimana cara menyampaikan materi agar siswa lebih mudah dalam memahami materi yang saya berikan. Gitu. Ibu mau ngapain materi Ibu agar siswa lebih mudah dalam memahami materi yang saya berikan. Mengembangkan kompetensi dalam penyampaian. Ya. Baik Bu. Jadi Bu, apa saja strateginya apa saja Bu? Apa yang sudah Ibu persiapkan gitu untuk melakukan mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengajar? Strategi yang saya lakukan yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran dalam melakukan proses mengajar, melihat kesiapan siswa, dan menyiapkan media pembelajaran. Oke. Berarti Ibu yang pertama Ibu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti FPP gitu ya Bu ya. Terus media pembelajaran PowerPoint-nya, kemudian Ibu juga melihat kesiapan siswa siap tidak melaksanakan pembelajaran Ibu ini. Terus lagi Ibu akan membantu siswa yang kesulitan. Strateginya tadi ya Bu ya. Seperti Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten, ya kan Bu? Jadi Bu gini, itu rencana Ibu sudah bagus, berarti sudah memang Ibu persiapkan bagaimana Ibu akan mengajar nanti, bagaimana saya akan mengobservasi Ibu, berarti sudah Ibu persiapkan pembelajaran Ibu yang tidak seperti lalu-lalu gitu ya Bu ya. Ini pembelajaran memang betul-betul dipersiapkan gitu ya kan. Jadi kan Bu, nanti setelah saya observasi Ibu, nanti kita akan berbincang-bincang lagi Bu. Itu namanya pasca observasi. Ini kan masih pra observasi. Saya melihat sejauh mana sudah Ibu laksanakannya untuk nanti kita observasi. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, maka saya akan melakukan yang namanya pasca observasi gitu Bu. Jadi Bu, nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Ibu siap Bu? Siap. Baik Bu, jadi semoga pembelajaran Ibu yang Ibu rencanakan hari ini akan berjalan lancar besok. Kita berjumpa lagi besok. Tetap semangat Ibu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa namanya? Bagas dan Andini, Bu. Bagas dan Andini. Ya. Hari ini kita pelajarannya tentang
Ovivipar itu hewan apa? Hewan beranak. Contohnya itu apa? Kucing. Ya, kucing. Terus ada namanya hewan mamalia. Tahu kan apa itu hewan mamalia? Apa hewan mamalia? Hewan mamalia adalah hewan apa? Ya, hewan yang ya, hewan yang menyusui atau hewan yang melahirkan. Nah, selanjutnya adalah hewan yang berdarah panas. Hewan yang berdarah panas itu bukan berarti darahnya panas gitu, tidak ya. Hewan yang berdarah panas itu adalah contohnya itu seperti burung, kucing, terus hewan mamalia itu termasuk adalah hewan berdarah panas. Nah, selanjutnya adalah hewan yang berkaki empat. Hewan berkaki empat tahu kan apa? Nah, contoh hewan herbivora tadi apa aja? Gajah, kambing, sapi. Itu dianya contoh hewan herbivora. Paham sampai sini? Paham. Nah, selanjutnya adalah apa? Karnivora. Karnivora itu apa? Jadi hewan pemakan daging. Nah, contohnya itu apa? Ya, hewan yang pemakan daging. Ya, kucing. Nah, ciri-cirinya itu bagaimana? Yang pertama adalah hewan mamalia. Nah, hewan mamalia itu contohnya apa yang memakan daging? Harimau. Iya, harimau. Nah, contoh hewan mamalia itu adalah yang pertama adanya berkaki empat, giginya tajam. Kalau nggak tajam, bagaimana dia memakan dagingnya kan? Nah, hidup di darat. Dan satu lagi ovipar, beranak. Dia berkembang biak dengan cara beranak atau ovipar. Nah, selanjutnya adalah hewan laut. Hewan laut itu apa? Berkembang biak dengan cara ovovivipar. Tahu kan apa itu ovovivipar? Apa? Hewan ovovivipar yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Nah, dan satu lagi adalah memiliki ukuran tubuh yang besar. Sudahnya. Selanjutnya adalah sejenis burung. Sejenis burung. Dia memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki cakar yang tajam dan paruh yang runcing. Itu salah satu contoh dari karnivora. Ciri-ciri karnivora. Udah tahu kan? Nah, contohnya itu apa? Dari ketiga ini ciri-cirinya, contohnya itu apa? Ada yang tahu contohnya? Hewan apa itu yang pertama? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Iya, singa. Hewan mamalia. Dia pemakan daging. Yang kedua, hewan sejenis burung, elang. Dan yang ketiga adalah hewan laut, yaitu hiu. Nah, selanjutnya apa? Tadi herbivora sudah, karnivora sudah. Selanjutnya apa? Omnivora. Apa itu hewan omnivora? Iya, jenis hewan pemakan tumbuhan dan daging. Dianya. Nah, contohnya itu apa? Apa contoh hewan pemakan tumbuhan dan daging? Hewan ayam. Ya, terus apa lagi? Hah? Monyet makan apa? Iya, monyet. Nah, ini dianya, ciri-cirinya. Kita lihat dulu ciri-cirinya. Yang pertama adalah berkaki dua. Terus berdarah panas atau dingin yang tadi ya. Udah dibilang kan? Selanjutnya adalah mengerami telur. Apa yang mengerami telur? Mengerami telur ayam. Berkembang biak secara ovipar. Nah,
kamu perhatikan dulu dari video ini. Nah, perhatikan video ini ya. Kedengaran suaranya?
pemakan tumbuhan. Ada nggak disebutkan yang omnivor? Omnivor ada nggak? Hewan apa? Hewan apa yang ada di video itu tadi? Omnivora. Hah? Tikus, Bu. Ada tikus tadi sebutin di situ? Ada. Ya, berarti kamu menyimak dari video itu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang masuk kita ke kuis. Nah, kuis. Ini ada nilai tambahan, angkat tangan bagi yang mengerjakannya. Yang mau mengerjakan ke depan atau ibu tunjuk. Angkat tangan dulu ya. Nah, yang soal yang pertama. Manakah hewan yang termasuk pemakan tumbuhan? Angkat tangan. Ya, 3. Abu, ayam. Ini silakan isi. Ya. Kita tadi sudah melaksanakan atau mengerjakan soal kuisnya kan? Ya, Bu. Nah, jadi kita akhiri dengan sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dan ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Assalamualaikum. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu akan mensupervisi pasca observasi supervisi teman sejawat. Baiklah, bersama Ibu Ria, kami dari SDN 25 Rantau Utara. Baik Ibu Ria, kan kita kemarin sudah melakukan yang namanya praobservasi. Kemudian Bu Ria telah melakukan pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk Bu Ria, apa harapan Bu Ria dalam kegiatan kita hari ini? Gitu Bu. Baik, harapan saya dengan diadakannya pembelajaran tadi, saya berharap dengan menggunakan media tadi, potensi saya bisa terkembangkan lagi dalam belajar mengajar, dan harapan saya bagi siswa supaya mereka mudah memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oh iya Bu Ria. Jadi Bu Ria, pembelajaran hari ini harapannya yaitu agar siswa mudah memahami pembelajaran yang Ibu berikan, Ibu pun dapat mengembangkan potensi Ibu, begitu ya. Jadi bagaimana perasaan Bu Ria saat melakukan pembelajaran tersebut? Perasaan saya sangat senang karena dengan adanya kegiatan tadi, saya dalam mengembangkan kompetensi saya dalam mengajar bisa lebih terkembangkan lagi, dan saya mengetahui di mana kekurangan saya. Oh, jadi Bu Ria dapat lebih mengetahui dalam kegiatan ini. Perasaannya senang karena Ibu dapat mengetahui bagaimana nilai dari pembelajaran Ibu. Ada yang supervisi, begitu ya Bu ya. Jadi Bu Ria kemarin pada pasca praobservasi, Ibu bilang masih ada kekurangan yang akan Ibu perbaiki. Jadi apakah kekurangan yang akan Ibu perbaiki itu sudah Ibu rencanakan untuk memperbaiki? Apakah sudah tercapai gitu Bu Ria? Iya, kalau kekurangannya sudah tercapai. Salah satunya saya menyediakan PowerPoint sebagai penyampaian media pembelajaran saya. Saya menyediakan pembelajaran saya. Jadi Ibu sudah melengkapi gitu ya Bu ya, media pembelajarannya, PowerPoint, kemudian perangkat pembelajarannya gitu ya Bu ya. Jadi Bu, kira-kira setelah Ibu melakukan pembelajaran hari ini, kira-kira kan Ibu kan ada tujuan dari apa yang akan Ibu capai, tujuan dari pembelajaran Ibu hari ini.
kira-kira apakah tercapai tujuan dari pembelajaran hari ini untuk siswa gitu? Kalau saya perhatikan tadi selama pembelajaran, saya perhatikan siswa itu dia sudah memahami bagaimana cara menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, bisa menjelaskan karnivora itu apa, omnivora itu apa, herbivora itu apa, dan menyebutkan contohnya masing-masing. Jadi dalam pembelajaran Ibu hari ini, siswa-siswa itu sudah tercapai tujuan pembelajaran yang Ibu mau dari siswa-siswa gitu ya Bu ya. Mereka sudah bisa memahami apa yang pembelajaran yang Ibu sampaikan, tujuan pembelajaran yang Ibu mau gitu ya Bu ya. Oke. Terus Bu Ria, menurut Bu Ria ya kan, dari pembelajaran Ibu tadi, apa yang sudah baik dan apa yang menurut Bu Ria belum tercapai gitu, yang masih kurang, apa yang perlu Ibu perhatikan untuk meningkatkannya? Kalau yang sudah baiknya, mereka lebih mudah memahami pembelajaran itu kalau menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Tapi kalau yang belum tercapainya, anak itu kurang percaya diri setiap mengerjakan soal. Oh, kalau sudah baiknya itu karena memakai media PowerPoint itu ya Bu ya. Tapi kalau yang perlu Ibu tingkatkan itu adalah kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran Ibu Ria tadi, gitu Bu Ria. Iya. Jadi Bu Ria, menurut Bu Ria apa rencana Bu Ria dalam meningkatkan pembelajaran yang menurut Ibu masih kurang itu? Yang perlu saya tingkatkan itu pemberian motivasinya, mendorong siswa dalam setiap pembelajaran. Jadi yang masih perlu Ibu tingkatkan itu pertama tadi mendorong siswa dan memotivasinya agar siswa itu lebih percaya diri. Contohnya apa ya itu ya? Contohnya itu setiap pembelajaran, pada saat pembelajaran saya lebih mengaktifkan mereka pada pembelajaran, dan saya lebih percayakan bahwasanya jawaban apapun jawaban yang mereka jawab itu gimana ya, itu dianya ada nilainya tersendiri gitu. Misalnya contohnya kalau dia yang menjawab benar, ya saya kasih A+ gitu. Kalau dia yang menjawab salah, tidak saya kasih A+, cuma saya kasih motivasi. Biar supaya terbentuk kepercayaan dirinya gitu ya Bu, biar aktif gitu dalam pembelajaran gitu ya Bu Ria ya. Jadi Bu Ria, kapan Bu Ria memulai pembelajaran itu? Dan ada targetnya nggak? Berapa bulan gitu ditargetkan dalam pembelajaran? Kalau mulainya ya kemungkinan besok bisa saya lakukan itu langsung dalam pembelajaran. Kalau target saya perhatikan dalam waktu 1 minggu. 1 bulan ini Ibu perhatikan apakah terjadi perubahan gitu ya Bu dalam pembelajaran. Jadi Ibu memulai besok dan targetnya dalam 1 bulan ini. Mantap Bu Ria, berarti kita punya planning gitu ya kan, apa pembelajaran kita, bagaimana menargetkannya, dilihat perubahannya, apa yang harus ditingkatkan gitu ya Bu ya. Jadi Bu, siapa yang menjadi sumber inspirasi Ibu dalam pembelajaran ini sehingga Ibu termotivasi gitu membuat pembelajaran ini? Kalau sebagai sumber inspirasi saya ada teman satu kerja saya, itu dia sebagai salah satu contoh sebagai inspirasi saya. Kalau termotivasi, saya termotivasi dari kepala sekolah, dari keluarga, karena dia selalu memberikan dorongan untuk semua karyawannya. Jadi ada salah satu guru yang membuat Ibu terinspirasi gitu ya Bu ya, dan dorongan dari kepala sekolah karena selalu mendukung gitu ya Bu apa yang guru-gurunya mau ya. Mantap sekali Bu Ria. Jadi Bu Ria, apakah Bu Ria memiliki jadwal-jadwal khusus yang akan Ibu jadwalkan gitu dalam pembelajaran Ibu? Kalau untuk jadwalnya saya akan menjadwalkannya, karena kalau dijadwalkan saya akan mengetahui dan hasilnya akan maksimal atau tidak. Begitu ya Bu. Jadi Ibu menjadwalkan biar Ibu mengetahui bahwa hasil dari pembelajaran Ibu itu berhasil maksimal, apa yang perlu dikurang, apa yang kurang, apa yang
perlu ditingkatkan apa yang sudah baik gitu ya Bu ya. Oke, jadi dari hasil supervisi saya tadi, saya melihat Bu Ria sudah sesuai pembelajarannya, sudah memakai media pembelajaran, kemudian anak-anak sudah memahami apa yang Ibu mau, tujuannya sudah dapat gitu ya Bu ya. Dan juga seperti saya bilang di pra-observasi bahwa misalnya pembelajaran Ibu tadi sudah sesuai sama pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana Ibu telah menunjukkan dari PowerPoint itu tentang makhluk hidup, ya kan Bu, sehingga siswa dapat membedakan makhluk hidup yang sesuai tujuan Ibu tadi. Jadi gini, menurut saya sudah baik. Dari supervisi akademi kita ini dalam pembelajaran Ibu sudah cukup baik. Ada lagi yang apabila ada kesempatan, apakah Ibu Ria ingin saya supervisi lagi atau bagaimana Ibu Ria? Boleh. Jadi gini, saya berterima kasih kepada Bu Ria atas waktunya hari ini. Semoga Ibu Ria menjadi guru yang tetap semangat, tetap konsisten dalam pembelajarannya, dalam teknik-teknik belajar, strategi, ya kan Bu. Apabila ada kesalahan saya dalam penilaian Ibu, saya mohon maaf dan terus tingkatkan. Terima kasih ya Bu Ria atas waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.